Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan pengertian konsep dasar regresi dan dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi atau regresian analisis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai-nilainya semakin kecil. Tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai-nilainya, maka semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk sehingga dapat didefinisikan bahwa analisis regresi adalah metode statistik digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel lain yang belum diketahui. Analisis regresi digunakan apabila ada korelasi antara satu atau beberapa variabel bebas dengan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas dapat berupa data kontinu maupun kategori. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Persamaan regresi yang digunakan untuk membuat taksiran mengenai variabel dependen disebut persamaan regresi estimasi, yaitu suatu formula matematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel lain yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antar variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat atau causal relationship. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, maka perlu diyakini terlebih dahulu bahwa secara teoritis atau perkiraan sebelumnya dua atau lebih variabel memiliki hubungan sebab akibat. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung. Model yang digunakan untuk analisis regresi sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX tambah Q. Y, nilai yang diramalkan konstanta atau intercept, koefisien regresi slope, variabel bebas nilai residu. Dalam analisis regresi menggunakan SPSS dan beberapa hal yang dianalisis sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang terbentuk diantaranya. Satu, persamaan regresi menggambarkan model hubungan antara variabel bebas dan dengan variabel yang terikat atau yang diramalkan. Nilai prediksi merupakan besar nilai variabel terikat atau Y yang diperolehkan prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang terbentuk. Koefisien determinasi atau R merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang nilainya semakin tinggi, maka semakin tinggi variabel bebas menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Kesalahan baku estimasi merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpanan dan persamaan yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Kesalahan baku koefisien regresi merupakan satu yang digunakan untuk menunjukkan tingkat penyimpanan dari masing-masing koefisien regresi. Semakin tinggi kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin lemah variabel tersebut untuk diikuti dalam model persamaan regresi atau semakin tidak berpengaruh. Yang pada dasarnya, ketiga teknik atau model estimasi dari data panel dapat dipilih sesuatu dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu, bank, dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik
teknik mana yang paling tepat dan mengoptimasi parameter data panel. Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dan pengujian data panel bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa interceptnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F. Sekian dan terima kasih. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.